What's Trending? Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Lea kali ini mau bahas tingginya angka perokok muda bikin cemas, gimana bisa Indonesia emas. Nah, mencapai generasi emas yang gencar digaungkan itu saat Indonesia ini genap berusia 100 tahun alias 1 abad. Indonesia ditargetkan sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya. Generasi yang diharapkan akan menjadi penyangga perekonomian Indonesia di masa depan pun perlu dipersiapkan mulai sekarang. Sayangnya saat ini kelompok anak dan remaja menjadi kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan. Dilansir dari laman Kemenkes atau Kementerian Kesehatan, data Global Youth Tobacco Survey tahun 2019 menunjukkan prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik 18,3% 2016 menjadi 19,2% di 2019. Sementara itu, data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak 56,5%. Diikuti usia 10-14 tahun sebesar 18,4%. Terus apa hubungannya ya sama Indonesia Emas 2024 yang di awal ya bahas? Nah, kalau kita melihat gitu ya, syarat Indonesia Emas itu kan sumber daya manusia di Indonesia ini harus unggul, berkualitas, dan memiliki karakter gitu. Tapi, apakah dengan pertumbuhan perokok aktif di Indonesia terutama pada anak dan remaja ini nih, Indonesia mungkin gak sih untuk menggapai si cita-citanya itu? Nah, kita mau bahas nih, tapi setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar dari @kkmxx. Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada tahun ini bertemakan lindungi kanak-kanak daripada pengaruh industri tembakau. Ia selaras dengan prinsip melindungi generasi sekarang dan akan datang daripada kesan buruk terhadap kesehatan akibat penggunaan tembakau. Lanjut @menxx. Capek-capek para tenaga medis kasih peringatan dan edukasi tentang bahaya rokok. Tapi dengan tidak malunya, ada orang yang terang-terangan ngebas rokok di hari bebas tembakau sedunia. Stres. Lanjut @rockxx. Kalau ini hari tanpa tembakau sedunia, lantas perokok kudu ngapain? @emxx. Terserah mau gak punya anak kek, gak mau jadi ibu kek, rokok tetap bahaya bagi kalian yang make. Dan musuh terbesar banyak orang termasuk gue. Ngeganggu banget asli. Please stop ngerokok. @delxx. Lihat berita kalau anak muda zaman sekarang udah rentan sama perkembangan rokok. Bikin saya takut sebagai seorang ibu. Saya gak mau anak saya terjerumus ke anak muda yang dibebasin ngerokok. @carexx. Jumlah perokok usia muda semakin meningkat, bahkan banyak juga yang sudah terkena penyakit kronis. Bila sudah terkena penyakit kronis, pasti banyak harta yang akan dikeluarkan untuk biaya pengobatan. Mulai dari sekarang, ayo berpikir rasional untuk bisa berpola hidup sehat tanpa rokok. @kirxx. Jangan sampai meningkat deh ya perokok usia muda. #darurat perokok anak. @jokxx. Jok, aku sedih ngelihat anak-anak di bawah umur pada ngerokok, ngepot, atau nge-vape. Sayang aja rasanya karena mereka layak hidup lebih sehat. Tapi aku lihatnya sekarang ngepot buat mereka jadi biar keren gitu. Sebenarnya selain larangan dari sekolah, ada gak sih sosialisasi bahaya rokok yang serius? @fctcxx. Sebenarnya juga nih ya, regulasi di kita tuh masih kendor. Buktinya jumlah perokok termasuk perokok anak terus meningkat. @comxx. Pengendalian tembakau di Indonesia tertinggal dari negara Asia Tenggara lain, sementara angka perokok terus meningkat. Yang terakhir @newxx. Rokok elektrik makin heboh, promosi bebas, konsumsi meningkat. Negara cuma mikir duit gampang, gak peduli kesehatan generasi muda. Direktur P2PTM Kementerian Kesehatan Eva Susanti mengungkap beberapa upaya melindungi masyarakat dari produk tembakau. Salah satunya mewajibkan pemerintah daerah memiliki kawasan bebas rokok. Kawasan tanpa rokok ini diharapkan mampu melindungi dan menghindarkan masyarakat dari paparan rokok. Dan ada juga layanan berhenti merokok.
Tapi yang jadi masalah dan mencuat juga nih, perokok dari kalangan orang muda. Eva mengatakan media sosial lah biang keroknya. Seperti apa? Kita simak nih penuturan Direktur P2PTM Kementerian Kesehatan Eva Susanti. Indonesia dalam upaya melindungi masyarakat dari bahaya produk tembakau, di mana pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang mana salah satunya adalah mengatur terkait pengamanan zat adiktif yaitu produk tembakau. Sebagai tindak lanjut disahkannya undang-undang tersebut, maka kita juga sudah selesai melakukan penyusunan draft PP atau peraturan pemerintah turunan terkait zat adiktif yang telah selesai proses pembahasannya. Dalam rancangan PP Kesehatan diantaranya adalah usulan pengaturan yang dibahas itu terkait dengan larangan mengkonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik bagi anak dan remaja usia 10-21 tahun dan wanita hamil. Kemudian larangan iklan di media sosial berbasis teknologi dan penjualan secara batangan. Kita juga sudah mewajibkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini berkewajiban untuk menetapkan KTR atau kawasan tanpa rokok di wilayahnya di 7 tatanan, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya yang ditetapkan. Penerapan kawasan tanpa rokok ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari paparan asap rokok orang lain, karena kita ketahui bahwa tidak ada batas aman untuk paparan asap rokok orang lain. Oleh sebab itu, sampai saat ini sudah terdapat 469 kabupaten kota atau sekitar 91,2% yang telah memiliki peraturan mengenai kawasan tanpa rokok. Dengan 360 kabupaten kota atau sekitar 70%-nya dalam bentuk peraturan daerah kawasan tanpa rokok dan 306 kabupaten kota atau sekitar 52%-nya dalam bentuk peraturan bupati ataupun wali kota. Kita masih memiliki PR sekitar ada 45 atau sekitar 8,8% kabupaten kota yang belum memiliki peraturan. Padahal di amanat Undang-Undang Kesehatan itu mengimplementasikan peraturan terkait dengan kawasan tanpa rokok tersebut. Selain itu, kita juga menyediakan layanan upaya berhenti merokok bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok dan mengatasi gejala putus nikotin di puskesmas, dan layanan konseling berhenti merokok melalui sambungan telepon bebas pulsa atau gratis ya, melalui yang namanya Quickline INA di nomor 08001771776565. Nah, menanggapi tingginya perokok usia muda, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, mengatakan pihaknya terus berusaha meningkatkan perlindungan anak-anak dari bahaya rokok. Namun sayangnya prevalensi perokok anak terus meningkat. Dia tidak memungkiri pihak industri terus berusaha meningkatkan minat rokok, di mana rokok dijadikan gaya hidup, image-nya dibuat cool dan lebih menarik gitu buat anak-anak, sehingga ya anak-anak akhirnya tertarik untuk merokok. Berikut penuturannya. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kita mengambil prinsip-prinsip hak anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hidup, tumbuh, berkembang, dan tentu saja bagaimana kita sebagai orang dewasa memberikan hak partisipasi anak dan mendengarkan suara anak. Jadi anak tidak sebagai objek tetapi anak sebagai subjek. Nah, oleh karena itu pemerintah, negara, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, masyarakat, kemudian juga keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak. Dan ada 5 klaster dalam konvensi hak anak. 1-4 klaster itu adalah klaster untuk pencegahan anak-anak dari unsur-unsur kekerasan. Dan klaster kelima adalah perlindungan khusus bila anak sudah terdampak pada kekerasan. Nah, klaster 3 khususnya di kesehatan dasar dan kesejahteraan, bagaimana kita bisa memberikan proteksi pada anak-anak terkait dengan kesehatannya. Dan tentu saja dalam hal ini bagaimana pemerintah bisa melindungi anak-anak dari tembakau, dari rokok. Kalau kita lihat apakah anak-anak Indonesia ini sudah terlindung dari bahaya rokok. Terkait data-data yang pada saat ini menunjukkan bahwa prevalensi perokok anak itu juga semakin meningkat, bahkan
kecenderungan perempuan juga meningkat 0,3%. Nah, kemudian kalau kita lihat juga bahwa kecenderungan prevalensi perokok anak itu dari tahun ke tahun itu terus meningkat ya. Di tahun 2019 10,70% anak-anak merokok ya, dan 40,6% pernah merokok, 19,2% menggunakan rokok tembakau. Ini dari Global Youth Tobacco Survey ya. Kemudian kalau kita lihat prevalensi perokok anak-anak di umur 10 sampai 18 tahun menurut data survei kesehatan Indonesia ya, 14,3% anak laki-laki merokok, 0,2% anak perempuan juga merokok ya. Artinya bahwa ada kecenderungan peningkatan anak-anak untuk merokok. Industri itu selalu membuat hal-hal yang menarik untuk mengajak anak-anak sebagai pengguna, sebagai konsumen. Nah, bagaimana kita bisa melindungi anak-anak supaya tidak menjadi konsumen atau sebagai pengguna rokok ini? Kalau kita lihat saat ini juga prevalensi perokok elektrik semakin meningkat karena dianggap sebagai lifestyle ya. Bagaimana gaya hidup itu diwujudkan dengan gaya anak-anak muda yang cool ya. Iklan-iklannya yang selalu membangun solidaritas begitu ya. Dan gaya hidup bagaimana rokok elektronik itu dengan berbagai macam rasa. 16.000 rasa ada di dalam nikotin dalam bentuk elektronik ini. Bayangkan, apapun rasa ada di dalam situ. Tawaran-tawaran yang sangat menarik bagi dunia industri untuk anak-anak. Nah, kemudian iklan juga berpengaruh terhadap peningkatan perilaku anak untuk merokok. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengatakan, tidak ada keseimbangan antara gas dan rem dari persoalan rokok. Lantaran anak-anak masih sangat mudah mengakses rokok itu. Ketua Umum IDAI, Piprim Basarah Yunwarso juga menyampaikan sejumlah penyakit anak-anak yang terpapar atau merokok. Karena rokok itu berdampak signifikan pada kesehatan. Ya. Cuman kan masalahnya kalau ibaratnya mobil, digas dan direm gitu ya. Kita dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PPA ini ngerem ya. Kita ngerem dengan sepenuh tenaga supaya dampak rokok itu seminimal mungkin kena anak, tidak terkena ke anak ya. Namun gasnya ini nggak dikurangi ya. Gasnya ini nggak dikurangi, terus digaspol gitu. Ya, dari industrinya, dari regulasinya ada, tapi kenyataan di lapangan itu anak-anak sangat mudah ya. Anak-anak di bawah umur sangat mudah mendapatkan akses rokok. Jadi saya kira dari pihak pemerintahnya mungkin bukan hanya dari Kementerian Kesehatan dan Perlindungan Anak, ya, tapi dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Ini seperti apa regulasinya supaya rokok itu tidak mudah diperoleh oleh anak-anak. Ya, ini bagaimana caranya? Karena kalau diserahkan ke Kementerian Kesehatan, ke organisasi profesi IDAI ya susah, ya. Tapi saya kira pemerintah dalam sisi pemerintahan utuh ya, itu gasnya ini dikurangi juga gitu. Jangan kita rem tapi gasnya digaspol ya susah. Anak-anak yang perokok memiliki lebih 3 kali risiko sudden infant death syndrome ya, dan meningkat dengan jumlah rokok yang dihisap per hari. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan paru, ini tentu saja terjadi penurunan fungsi paru ya. Kemudian ya uji fungsi parunya jadi rendah, penyakit respirasi, ya, kejadian asma meningkat, kunjungan IGD dan rawat inap akibat gejala sistem respirasi juga meningkat, infeksi telinga, ya, congean itu juga bisa terkait ya. Kanker pada anak, ya, ini ada meta-analisis memperkirakan agregat dan risiko relatif untuk kanker pada anak-anak itu adalah 1,1. Dan leukemia itu juga bisa naik 1,05 ya. Juga ada asosiasi apabila ayah merokok dan risiko leukemia mieloid akut pada anak-anak itu juga ada hubungannya. Kemudian gangguan fungsi ginjal, paparan asap rokok dapat dikaitkan dengan fungsi ginjal yang berkurang pada masa remaja. Kemudian juga terlihat pada kadar kontinen yang konsisten dengan paparan SHS serta merokok aktif. Inisiasi merokok, paparan second hand smoker selama masa kanak-kanak ya, dari anggota keluarga atau rekan perokok adalah prediktor untuk mulai merokok selama masa remaja. Aterogenesis
paparan lingkungan terhadap asap tembakau dikaitkan dengan perubahan akut dan kronik dalam fungsi endotel yang pada gilirannya terkait dengan atherogenesis. Ini yang bikin serangan jantung koroner maupun juga stroke ya, dan hipertensi juga. Ini sekarang banyak juga remaja yang sudah mulai mengalami hipertensi, sindrom metabolik ya. Tentu saja selain rokok, ini juga gaya hidup ya. Bagi Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Tulus Abadi, Indonesia Emas 2024 di tengah tingginya angka perokok muda bagaikan mimpi di siang bolong. Lantaran menurutnya, impian itu sulit digapai kalau kesehatan anak-anak bangsa masih terancam oleh rokok. Dengan prevalensi perokok anak atau perokok muda yang semakin meningkat nih Pak di Indonesia, gimana sih Bapak melihat tingginya angka perokok pemuda ini, dan gimana juga Bapak melihat kebijakan yang ada sekarang nih Pak? Apakah sudah sejalan gitu Pak dengan visi Indonesia Emas gitu kebijakannya? Ya, pertama, mengapa prevalensi merokok di anak-anak dan remaja terus meningkat di Indonesia? Itu karena secara makro pengendalian dari sisi regulasi itu nyaris lumpuh, ya, tidak ada upaya pengendalian dari regulasi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga anak-anak semakin terpapar oleh aksi-aksi marketing industri rokok gitu, baik melalui iklan, promosi ataupun penjualan yang semakin mudah. Nah, itulah penyebab utama mengapa prevalensi merokok kepada anak-anak dan remaja itu semakin meningkat. Pak, tapi kalau misalnya melihat kebijakan-kebijakan yang ada sekarang, ada nggak sih Pak? Ini kan kalau kritik dari IDAI kan mengatakan kalau ini remnya udah direm nih Pak, misalnya dari Kementerian Kesehatan dan PPPL gitu. Tapi melihat industri yang ada sekarang nih, kayak iklannya dan segala macamnya itu masih dibikin untuk menarik orang-orang muda untuk akhirnya jadi konsumen. Nah, ini gimana nih Pak? Ya, justru secara empirik itu tidak ada rem ya yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi remnya itu rem blong. Jadi akhirnya anak-anak dan remaja begitu mudah mendapatkan produk rokok dan setiap saat terpapar adanya iklan rokok, baik itu iklan rokok yang ada di media luar ruang ataupun saat ini yang lebih masif adalah di media digital, ya, di internet. Dan sampai sekarang belum ada regulasinya yang mengatur atau membatasinya. Ya, jadi justru remnya itu tidak ada, remnya itu blong terus. Dan memang ada satu pasal di dalam PP 109/2012 di mana para penjual rokok ini dilarang menjual kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun. Tapi ini kan satu pasal yang sangat lemah karena pengawasannya sangat sulit. Siapa yang mengontrol dan memberikan sanksi kalau dilanggar, ya? Memang mungkin di retail modern itu bisa dikontrol ataupun di supermarket. Tapi kan rokok ini kan dijual di mana-mana, di warung-warung, di kios-kios yang siapapun bisa membelinya, termasuk anak-anak. Banyak anak-anak yang disuruh orang tuanya untuk membeli rokok dan penjual di warung tidak akan melihat itu anak-anak atau bukan. Dia akan melayaninya dengan senang hati, sebagaimana dia menjual permen, menjual susu, menjual sembako. Karena rokok itu dianggap barang normal dan siapapun bisa membelinya termasuk anak-anak gitu. Nah, artinya ini memang pasal yang sangat karet, ya, memang dulu pasal yang diselundupkan oleh industri. Jadi industri rokok itu tahu pasal ini sangat lemah pengawasannya sehingga industri sangat setuju dengan ketentuan ini, ya. Jadi itulah dari sisi penjualan. Kemudian sering kita lihat juga ada aksi-aksi dari sales promotion girl yang masuk ke perkampungan, ke perumahan-perumahan sehingga mereka menawari rokok pada anak-anak dan remaja. Pak, ini kan kalau misalnya melihat Indonesia ini kan memiliki rencana gitu ya Pak untuk mencapai Indonesia Emas di 2045. Nah, dengan tingginya angka perokok di kalangan anak-anak dan orang muda ini mungkin nggak sih Pak tercapai, dan gimana gitu Pak untuk membenahi permasalahan ini? Ya, rencana itu kalau melihat fenomena sekarang dengan gaya hidup yang sangat tidak sehat pada anak-anak dan remaja, itu rencana itu akan jadi mimpi di siang bolong. Ya, karena apa? Karena gaya hidup masyarakat dan anak-anak semakin tidak sehat ya. Karena pertama, anak-anak remaja kita semakin malas bergerak, ya, melakukan aktivitas fisik semakin jarang. Ya, paling hanya di sekolah. Ya, di kehari-hariannya dia lebih banyak main handphone, gadget, dan lain sebagainya. Kemudian di sisi lain dia juga
semakin sering meminum minuman manis dalam kemasan, ya, yang juga sekarang menjadi tren yang dijual di mana-mana dengan bebas, dengan berbagai variasi menu dan segala macam. Padahal itu tinggi gula. Ya, dan ketiga yang juga jelas sangat berbahaya adalah pola konsumsi terhadap rokok itu. Ya, jadi dengan 3 pola seperti ini, pemerintah itu jangan terlalu berharap dengan fenomena bonus demografi ataupun Indonesia emas kalau tidak membenahi dari sisi hulu perilaku masyarakat, khususnya anak-anak dalam gaya hidupnya, termasuk gaya hidup orang dewasa. Ya. Oke, Pak, terus terakhir, tadi kan Bapak mengatakan kalau ini nggak ada remnya, nggak ada pembatasannya, anak-anak masih dengan sangat bebas membeli rokok gitu ya. Lantas sebenarnya pengaturan atau pembatasan seperti apa nih Pak yang mestinya dilakukan oleh pemerintah? Yang paling ideal adalah sebenarnya melarang total adanya iklan dan promosi rokok di Indonesia. Karena dengan hal itu anak-anak menjadi kenal produk rokok dan kemudian membentuk opini bahwa rokok itu produk yang sehat. Karena kemudian terbukti diiklankan. Karena iklan itu kan artinya mengenalkan produk dan kita didorong untuk menjual atau membeli. Nah, dengan adanya iklan kan berarti itu sebagai trigger agar masyarakat mengenal dan menganggap sebagai barang yang normal dan kemudian menjadi bagian dari pola konsumsinya. Nah, kemudian saat ini di dalam RPP Kesehatan itu adalah salah satu pasal yang juga bisa diimplementasikan, walaupun pengawasannya juga kita pertanyakan adalah penjualan rokok berbasis zona. Ya, jadi dengan penjualan rokok berbasis zona itu artinya nanti penjualan rokok hanya boleh dijual di tempat-tempat tertentu. Ya, tidak di sembarang tempat dan artinya harus berizin. Itu kalau di luar negeri efektif ya seperti di Malaysia ataupun di Thailand. Nah, itu bisa diterapkan di kita tapi juga pengawasannya nanti akan susah dan saat ini tantangan juga keras. Nah, itu yang saya kira salah satu instrumen untuk pengendalian ya. Jadi konteksnya kan tidak dilarang tapi pengendalian agar tidak semakin mudah karena saat ini prevalensinya semakin tinggi di anak-anak mencapai 9,1%. Dan akan naik terus sampai angka minimal 15%. Dan orang pengguna rokok di kita sudah mencapai 35% dari total populasi. Ini sangat mengkhawatirkan. Ya, jadi bagaimana kita mengharapkan generasi emas kalau 35% populasi masyarakat Indonesia adalah perokok, ya, dan itu adalah anak-anak dan remaja sebagai korban yang paling utama. Oke, terima kasih Pak. Ya. Pengadilan Distrik Pusat Seoul memutuskan Min Hee-jin tetap menjadi CEO Adore agen Synergens untuk sementara waktu. Pengadilan menilai bukti dari label Hype untuk memecat Min Hee-jin belum cukup. Pengadilan mengatakan meski tindakan Min Hee-jin dianggap sebagai pengkhianat terhadap Hype, sulit dikatakan tindakan tersebut melanggar kepercayaan terhadap Adore. Meski Hype memiliki 80% saham, pengadilan memutuskan Hype tidak bisa memecat Min Hee-jin. Setelah keputusan ini, Min Hee-jin menggelar konferensi pers. Dia mengajak Hype berkonsiliasi dan berharap mereka dapat mencapai titik kompromi. Imbas ide rekonsiliasi ini dikabarkan saham Hype yang sempat menurun kembali naik. Pemain sepak bola asal Jerman Mats Hummels menolak mentah-mentah tawaran dari klub Major League Soccer (MLH) dan Arab Saudi setelah keluar dari Borussia Dortmund akhir musim ini. Melansir Sky Sport, Hummels masih ingin bermain di klub Eropa. Salah satu klub yang dikabarkan bakal merekrut bek asal Jerman itu adalah AC Milan. Mats Hummels juga dikabarkan bakal jadi pemain bebas transfer setelah kontraknya habis Borussia Dortmund di musim panas ini. Dugaan yang beredar, Mats Hummels bakal angkat kaki dari Dortmund karena tidak akur dengan sang pelatih Edin Terzic. Dia juga sempat mengatakan bakal mengambil keputusan soal masa depannya setelah laga final. Aktor sekaligus anggota boyband Fahrenheit, Aaron Yan dijatuhi hukuman 7 bulan penjara akibat skandal video seks yang melibatkan dirinya dengan sang mantan pacar yang saat perekaman masih berusia 16 tahun. Hukuman dijatuhkan pengadilan distrik Silin, Taiwan, setelah Aaron terbukti merekam video hubungan seks dengan anak di bawah umur. Ini dilakukan sang aktor pada Desember 2017 sampai Juni 2018. Aaron juga terbukti membagikan gambar yang diambilnya kepada 2 orang. Atas bukti penyebaran, Aaron juga dijatuhi hukuman tambahan 4 bulan penjara. WhatsApp Indonesia.
WhatsApp Indonesia dibuka dari kabar haji. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Jeddah, Yusron Ambari mengonfirmasi 24 warga negara Indonesia WNI yang dideportasi lantaran menggunakan visa haji palsu selama beribadah haji 2024. Mereka kedapatan menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka ditangkap saat hendak memasuki wilayah Mekah. Kata Yusron, proses deportasi dibiayai oleh pemerintah Saudi. Namun Yusron mengakui adanya gangguan terkait persediaan pesawat dan mengakibatkan proses deportasi menjadi lebih lama. Yusron mengatakan berdasarkan aturan yang ada, WNI ini kemungkinan mendapatkan hukuman kurungan penjara selama 6 bulan, denda Rp50.000 dan deportasi. Selain itu, mereka tercekam dicekal selama 10 tahun tidak boleh masuk ke Arab Saudi. Selanjutnya ke Jakarta. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemenristekdikti resmi mengajukan tempe sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Direktur Perlindungan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Judi Wajudin optimis mampu menambah daftar panjang warisan budaya tak benda Indonesia di UNESCO. Menanggapi hal ini, Dekan Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Dra Luciawati Dewi, mengatakan tempe salah satu panganan fungsional sekaligus fermentasi asli Indonesia. Hal itulah yang menjadi alasan kenapa tempe harus mendapatkan pengakuan dunia sebagai salah satu warisan budaya Indonesia ke UNESCO. Saat ini tempe sudah mendunia. Setidaknya di 27 negara di dunia, tempe ditemukan dan dikonsumsi. Dalam karya William Shortleaf dan Akiko Aoyagi, The Book of Tempe, A Culture Soy Food, dimuat tempe diproduksi di berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat, Meksiko, Belgia, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Spanyol, Swiss, Afrika Selatan, India, Inggris hingga Australia dan Selandia Baru. Terakhir kita mampir ke Maluku Utara. Imbas viral di media sosial, Bupati Halmahera Utara Halut Maluku Utara Malut, Frans Maneri memberi penjelasan terkait aksinya mengejar sejumlah pendemo dengan sebilah parang. Frans mengatakan sebelum membawa parang dia sudah meminta mahasiswa untuk pulang. Namun bukannya pulang, mahasiswa pendemo itu tidak mau mendengarkan permintaannya. Kata Frans, aksinya membawa parang tidak dilakukan sebagai kepala daerah, melainkan sebagai warga yang rumahnya didatangi para mahasiswa. Melansir Antara News, pendemo berasal dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI. Mereka mengkritik Pemda yang mengadakan acara hiburan dan mengundang artis ibu kota menggunakan APBD. Mereka juga mengungkapkan keprihatinan soal gaji tenaga kesehatan honorer, hak-hak pegawai PNS berupa TPP selama 1,5 tahun, gaji honorer Satpol PP, cleaning service, dan silta pemerintah desa di 196 desa yang belum dibayar oleh Pemkab Halmahera Utara. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending bareng Lea. Dan jangan lupa terus dengarkan podcast ini di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Sekarang Lea Baneza mau pamit dulu, kalian stay safe and happy ya. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.